Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, jumpa lagi dengan saya, Fatmawati Ramadhani. Seperti biasa, di video-video sebelumnya, kali ini kita tetap membahas tentang materi-materi fisika. Asik banget gak sih kita dari sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang fisika terus ya. Kali ini kita membahas tentang aplikasi teknologi digital. Bagaimana sih aplikasinya? Apa saja perangkat yang menggunakan sistem digital? Nah, itu kita akan bahas. Nah, yang pertama yaitu penggunaan prinsip kerja CCD pada kamera digital. Bentuk dari CCD itu sendiri seperti ini. Kalau kalian ingat-ingat ya di pembahasan sebelumnya tentang media penyimpanan data analog, di situ ada film kamera analog. Nah, film itu kan untuk dia seperti menangkap dan menyimpan si gambar. Kalau si CCD ini sama juga, dia seperti sensor untuk menangkap cahaya agar gambar itu nanti bisa direpresentasikan lebih baik lagi, sama seperti aslinya gitu. Nah, bagaimana cara kerja CCD? Oke, sebelum kita lanjut ke cara kerja CCD, kita harus kenalan dulu sama strukturnya. Strukturnya CCD itu seperti ini. Jadi di sini ada silikon. Kemudian di bawahnya ini, paling bawah ada yang namanya elektrode. Nah, elektrode ini nanti fungsinya untuk seperti memberikan muatan positif gitu ya. Nah, kemudian di silikon ini terdapat piksel-piksel seperti ini. Nah, kotak-kotaknya ini nanti ini tempat berjalannya elektron. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kita lihat animasi berikut ini. Oke, jadi di sini ceritanya ada silikon, kemudian ada foton dari cahaya tampak tadi menumbuk silikon. Nah, kemudian dengan menerapkan efek fotolistrik, maka foton-foton yang menumbuk ke silikon ini nanti silikonnya melepaskan elektron atau muatan negatif. Nah, ini ada muatan nih, kita gambarkan yang warna merah ini. Nah, itu merupakan muatan negatif. Elektron yang dilepaskan dan terperangkap di dalam silikon ini itu setara dengan foton yang menumbuk silikon, gitu ya. Nah, selanjutnya elektron ini juga tidak akan lepas dari silikon. Elektron ini tetap terperangkap di dalam silikon. Mengapa? Karena di bawahnya silikon tadi, ingat susunannya itu ada elektrode yang memberikan muatan memberikan muatan positif gitu. Jadi si elektronnya itu dia tidak keluar dari silikon, jadi dia tetap terperangkap. Selanjutnya, elektron-elektron ini akan berjalan ke bawah. Jadi elektron yang terdapat di dalam baris piksel ini akan ditransfer ke baris piksel yang ada di bawahnya. Kemudian dia juga akan turun lagi ke bagian bawahnya dan sampai pada piksel yang terakhir. Nah, yang biasa dikenal dengan horizontal shift register. Jadi yang terakhir ini adalah horizontal shift register. Nah, kemudian nanti di sini elektron-elektronnya tidak ditransfer ke bawah lagi atau ke atas, tapi akan bergeser ke kanan seperti ini. Nah, elektronnya ditransfer ke kanan, kemudian masuk ke analog sinyal prosesor, tuh, kemudian diubah nih dari analog ke digital menggunakan ADC, yaitu analog to digital converter. Nah, setelah itu datanya udah menjadi data digital. Nah, setelah itu data digital tadi dapat direpresentasikan dalam bentuk gambar. Nah, jadi kalau sudah melewati ADC ini, gambar itu dapat kita tampilkan di komputer atau di laptop gitu. Jadi kalau kita menggunakan kamera digital, kita bisa langsung melihat hasilnya ini, kita lihat gambarnya di komputer atau laptop. Nah, itu merupakan penjelasan dari prinsip kerja CCD. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang prinsip kerja handphone. Nah, handphone, kalian pasti udah tahu bentuknya. Nah, seperti ini bentuknya handphone ya. Kalian udah familiar banget sama yang namanya handphone gitu.
kayak udah kayak nggak bisa lepas gitu dari handphone. Apalagi kalau masa-masa pandemi gini, udah sekolah online, apa-apa online gitu, pasti udah bangun tidur pegang HP, terus absen online, terus ikut belajar online, baca-baca materi juga dari HP atau laptop. Tapi lebih banyak HP kan, karena lebih portable dibandingkan dengan laptop. Nah, handphone itu sendiri itu ditemukan atau dikenalkan oleh seseorang yang bernama John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973. Dan handphone ini tentunya terus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dan seterusnya. Generasi handphone yang pertama yaitu dari generasi 1G, kemudian lanjut ke 2G, 3G, 4G, hingga yang sekarang lagi dikembangkan yaitu 5G. Nah, untuk generasi yang paling marak kita gunakan sekarang ini yaitu generasi 4G. Generasi 4G ini ternyata ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Indonesia, namanya Bapak Khairul Anwar. Nah, jadi 4G ini tentu saja memiliki perkembangan yang lebih maju gitu ya daripada 3G. Dengan ada yang 4G, kita bisa mengakses data lebih cepat. Contohnya kayak misalnya kita bisa voice call, video call, kemudian internet, kemudian game online. Perangkat-perangkat kita juga sekarang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur jaringan 4G. Jadi kita udah gampang sekali untuk menikmati 4G. Nah, kemudian untuk yang sekarang dikembangkan yaitu 5G. Nah, 5G ini masih terus berada dalam tahap perkembangan. Digadang-gadang ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Michael Lemke dari Jerman. Nah, dia ini melakukan penelitian dan pengembangan itu bersama dengan timnya, tidak sendirian. Dan tentunya dia memiliki si jaringan 5G ini memiliki kelebihan, ya kan? Gak mungkin kan dia sama aja dengan 4G, gak mungkin dikembangkan gitu. Kalau misalnya dia sama aja. Nah, 5G ini dia menggunakan berbagai jenis antena dan dalam proses transmisi datanya itu dia menggunakan gelombang radio dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada 4G. Nah, frekuensi yang lebih tinggi ini itu sangat menguntungkan ya, karena bisa memudahkan kita dalam mengakses data lebih cepat dengan kapasitas yang lebih besar lagi dibandingkan pada saat kita menggunakan jaringan 4G. Nah, bagaimana penerapannya sendiri di Indonesia? Ternyata belum diterapkan. Nah, karena mengingat si jaringan 5G ini masih terus dalam perkembangan dan juga masih banyak negara-negara yang belum menggunakan jaringan 5G ini gitu. Nah, ditambah lagi ini menurut info dari Kominfo, ternyata di Indonesia ini masih terus mengembangkan jaringan 4G, masih terus mengalami perbaikan dan pengembangan. Dan juga perangkat-perangkat yang tersedia sekarang itu masih menggunakan jaringan 4G. Belum banyak perangkat yang menggunakan jaringan 5G, sehingga kita masih sulit untuk menggunakan jaringan ini dengan leluasa, layaknya jaringan 4G. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang proses komunikasi pada handphone. Biasanya nih handphone kita gunakan untuk komunikasi ya, untuk nelpon, SMS, dan sebagainya. Nah, sekarang kita penjelasan tentang nelpon dulu. Jadi yang pertama di sini ada yang menelpon, ada pihak penelpon. Kalau kita nelpon, tentu saja kita mengeluarkan suara. Suara itu merupakan data analog. Ketika suara ini diterima oleh mikrofon, oleh HP, selanjutnya prosesor akan mengubah dari data analog ini tadi menjadi digital. Nah, selanjutnya, antena dari handphone ini tadi akan mentransmisikan sinyal digital tadi ke BTS terdekat penelpon. Sinyal digital ini tadi itu ditransmisikannya melalui gelombang radio. Itu salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik. Nah,
Perlu diingat bahwa di sistem handphone itu kita mengenal sistem sel. Nah, jadi biasanya suatu wilayah atau suatu kota itu dia terbagi dalam sel-sel. Selnya itu berbentuk heksagonal seperti ini. Nah, ini bentuknya kan heksagonal. Nah, setiap satu sel itu terdapat satu BTS. Gitu. Dan semua BTS ini saling terhubung. Nah, selanjutnya, ketika sinyal ini sudah sampai di BTS terdekat penelpon, maka akan diteruskan ke kantor operator. Nah, kantor operator ini akan meneruskan sinyal itu tadi ke BTS terdekat atau BTS lain, BTS terdekat dari penerima. Dia akan meneruskan sesuai dengan kode tujuan BTS lain hingga sampai ke BTS terdekat penelpon. Ketika sudah sampai ini, diteruskan lagi ke penerima. Nah, di penerima ini, dia sinyal digital tadi, kan ini sinyalnya masih dalam bentuk sinyal digital. Nah, ketika dia sampai ke handphone, nah, prosesor ini akan mengubah lagi sinyal digital menjadi sinyal analog, sehingga si penerima dapat mendengar suara si penelpon. Seperti itu. Hal ini juga proses komunikasi data ini itu juga berlaku untuk hal-hal yang lain seperti SMS, MMS, video call, dan sebagainya. Itu prosesnya serupa dengan ini, serupa dengan pada saat kita menelpon. Gitu. Nah, oke. Jadi sekian penjelasan singkat ya tentang aplikasi teknologi digital mulai dari CCD hingga handphone. Sebenarnya masih banyak lagi perangkat yang menggunakan. Nah, kita bisa sharing lebih banyak lagi tentang aplikasi teknologi digital ini. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi banyak yang nonton, banyak juga kita diskusi tentang aplikasi teknologi digital, semakin luas juga pengetahuan kita. Cukup sekian videonya, terima kasih karena sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.